Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, Gerbang Sembilan Surga. Ini adalah ruang kuno. Tidak ada kehidupan di sini, bagaikan tanah tandus tanpa rumput atau pepohonan. Fluktuasi kuno memasuki ruang, membentuk kabut kuning kuno samar yang menyelimuti seluruh area. Apakah ini gerbang sembilan surga? Seorang pemuda berdiri untuk melihat sekeliling. Pemuda ini adalah Chu Kuang-seng, orang yang telah memasuki gerbang sembilan surga. Begitu ia memasuki, ia dan kakak perempuannya terpisah, masing-masing menghadapi tantangannya sendiri. Selama Anda bisa melewatinya, Anda dapat melangkah ke sembilan surga dan memasuki dunia baru. Chu Kuang-seng melangkah maju. Saat berjalan di tanah tandus ini, seluruh tubuhnya menjadi berat, seolah-olah ada gunung yang menekannya. Setelah beberapa waktu berlalu, Chu Kuang-seng mengangkat kepala lagi. Saat ini, tatapan matanya tiba-tiba terkejut. Di daratan di depan, sebuah pilar batu kuno membentang melintasi langit dan bumi. Pilar itu dipenuhi pola-pola kuno dan gelombang aneh memancar darinya. Chu Kuang-seng melihat ada sebuah bantal tua di atas pilar batu. Bantal itu tampak agak usang dan berdebu. Jelas sudah lama tak ada yang mendudukinya. Ia menatap bantal itu dengan ekspresi terkejut di matanya. Benda apa gerangan yang bisa muncul di sini? Pada saat ini, ruang di atas pilar batu tiba-tiba berfluktuasi, dan sesosok tua muncul dalam cahaya yang menyebar. Chu Kuang-seng tanpa sadar mundur beberapa langkah saat menatap sosok tua itu dengan waspada. Sudah lama sekali sejak ada orang yang masuk ke sini. Saat sosok tua itu berbicara, suaranya menyebar dan perlahan bergema di dunia kuno ini. Chu Kuang-seng langsung terkejut saat menatap lelaki tua itu lekat-lekat. Saraf kewaspadaannya berangsur-angsur mengendur. Dilihat dari arti kata-katanya, sepertinya dia berasal dari gerbang sembilan surga. Jika memang begitu, seharusnya dia tidak punya niat jahat terhadapnya. Jangan gugup bocah, kata lelaki tua itu sambil tersenyum. Chu Kuang-seng membungkuk sedikit. Bolehkah saya tahu siapa Anda, senior? Orang tua itu mengelus dagunya dan berkata sambil tersenyum tipis. Aku adalah roh gerbang sembilan surga yang bertugas menjaga gerbang sembilan surga ini. Mendengar kata-kata ini, ekspresi Chu Kuang-seng langsung membeku dan cahaya aneh melintas di matanya. Dia mendengar beberapa makna berbeda dalam kata-kata lelaki tua itu. Roh penjaga gerbang ke sembilan surga. Dia menatap lelaki tua itu dan langsung bertanya, "Apa maksudmu dengan ini, senior? Mungkinkah gerbang sembilan surga ini bukan sesuatu yang alami?" Alami? Mendengar kata-katanya, lelaki tua itu tertegun, tetapi tidak bisa menahan senyum. Gerbang sembilan surga ini bukanlah sesuatu yang terbentuk secara alami, melainkan harta surgawi yang diwariskan dari zaman kuno. Chu Kuang-seng terkejut saat tahu gerbang sembilan surga yang menjadi penghalang antara sembilan surga dan 10 bumi sebenarnya adalah harta surgawi yang mirip dengan senjata dewa. Ia langsung melihat sekelilingnya, matanya dipenuhi keterkejutan. Ia tak menyangka akan mendapatkan hasil seperti ini. Harta karun kuno macam apa yang mampu menjaga ruang antara 10 bumi dan 9 surga? Gerbang 9 surga ini ditempa oleh seorang pria hebat pada masa lalu.
Tujuannya adalah untuk memisahkan 9 surga dan 10 bumi. Untuk memilih para jenius sejati bagi 9 surga, kata pria tua itu sambil tersenyum. Mendengar ini, Chu Kuangseng semakin terkejut. Mungkin di era yang jauh sangat jauh itu, 9 surga dan 10 bumi terhubung satu sama lain tanpa ada batas penghalang. Kamu akan mengetahui hal-hal ini secara alami ketika kamu menjadi cukup kuat. Pria itu tersenyum tipis tetapi tidak berminat mengatakan apa-apa lagi. Ia malah menunjuk bantal. Duduklah di atasnya dan kau akan melihat tantangan yang akan kau terima. Mendengar ini, Chu Kuangseng membungkuk, lalu melangkah maju dan mendarat di bantal. Ia terlihat ragu sejenak, lalu menekuk lututnya dan duduk bersila di atas bantal. Aroma kuno memenuhi udara dan mengalir hidungnya. Senior, dia mengangkat kepala ke arah lelaki tua itu saat bertanya. Pria itu mengangguk dan melambaikan lengan bajunya. Seberkas cahaya jatuh langsung menyelimuti bantal itu. Diselimuti oleh cahaya, Chu Kuangseng merasa sesuatu kekuatan aneh menyapu sekujur tubuhnya. Saat berikutnya, dia terkejut saat melihat sinar cahaya keluar dari bantal di bawahnya, lalu berkumpul di depannya. Tak lama kemudian, sebuah sosok yang agak ilusi terbentuk, dan sosok itu tampak seperti dirinya sendiri. Chu Kuangseng menatap wajah yang dikenalnya itu dengan heran. Raut wajahnya tampak terkejut. Orang yang muncul di hadapannya saat ini adalah versi ilusi dirinya sendiri. Aura dan perilakunya persis sama dengan dirinya. Hanya saja ia kurang spiritualitas. Di bawahmu ada bantal cermin yang bisa menciptakan simulasi dan membentuk ilusi dirimu. Bantal cermin? Chu Kuangseng menatap bantal tua di bawahnya, matanya berkilat aneh. Benda ini tampak biasa saja, tetapi ternyata benda ini sangat langka. Orang tua itu terus melanjutkan. Pantulan bantal cermin itu tidak hanya sama tampilannya, tetapi bahkan isinya pun sama. Kekuatan tempurnya tidak jauh berbeda dengan tubuh aslinya. Mendengar ini, Chu Kuangseng sangat terkejut. Ini pertama kalinya dia menemukan hal aneh seperti itu. Matanya berkilat, lalu dia mengulurkan tangannya. Di tengah cahaya kemasan itu, sebuah segel emas mengembut. Ini adalah yang pertama dari 10 segel iblis surgawi. Di sisi yang berlawanan, benda yang dicerminkan itu seolah merasakan sesuatu, dan kemudian mengulurkan tangannya. Cahaya kemasan mengembun di telapak tangannya, lalu berubah menjadi segel emas. Fluktuasi kedua segel emas itu ternyata sama. Chu Kuangseng sangat terkejut, meskipun senior itu sudah mengatakannya. Tetapi ketika dia melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, dia tidak bisa menyembunyikan keterkejutan di dalam hatinya. Metode ini sungguh aneh. Aku ingin tahu apa maksudmu, senior. Orang tua itu tersenyum tipis lalu menunjuk ke arah segel emas. Jika kau mampu mengalahkan bayanganmu sendiri, kau akan lulus ujian gerbang 9 surga. Mendengar ini, ekspresi serius terpancar di wajah Chu Kuangseng. Hal tersulit untuk dikalahkan di dunia ini adalah dirinya sendiri. Bahkan ia merasakan tekanan yang luar biasa saat berhadapan dengan sosok ilusi dari cermin yang sama seperti dirinya. Lagi pula, yang ingin dikalahkan adalah dirinya sendiri. Di ruang kuno, angin sepoi-sepoi tertiup dan dua sosok saling berhadapan. Ekspresi mereka sama, tetapi yang satu memiliki spiritualitas, sementara yang lainnya kurang spiritualitas. Tak lama kemudian, Chu Kuangseng bangkit dari bantal cermin, dan raut wajah garang perlahan-lahan terbentuk di wajahnya. Bukankah tantangan ini ujian baginya?
Jika dia bisa mengalahkan dirinya sendiri, itu akan sangat bermanfaat bagi perkembangannya di masa depan. Sebab dengan begitu, ia akan menjadi orang yang tidak mudah goyah. Dan tidak ada kesulitan atau rintangan yang akan membuatnya kehilangan rasa percaya diri. Kali ini, dia akan mencoba yang terbaik dan mengalahkan dirinya sendiri. Aura mengerikan langsung meletus dari tubuhnya, langsung berubah menjadi gelombang yang menyapu ruang kuno ini. Saat berikutnya, sosoknya melesat keluar dan langsung menuju ilusi dirinya. Ia mengepalkan kelima jarinya untuk meninju dengan ganas. Cahaya merah darah memenuhi udara, membawa serta rasa kekuatan tak terbatas. Kekuatan pukulan ini cukup untuk merobek ruang. Namun, menghadapi serangannya, bayangan cermin di hadapannya tetap tenang. Ia mengulurkan telapak tangannya, mengepalkan jari-jarinya, dan juga melesat maju. Saat auman naga itu terdengar, cahaya darah langsung menyelimuti tinjunya. Samar-samar, seolah-olah seekor naga darah terlihat terbang di atasnya. Saat berikutnya, kedua tinju itu saling bertabrakan, dan kekuatan dahsyat keluar, menghancurkan ruang di sekitarnya. Ruang angkasa meledak, dan Cukwaseng berserta bayangan cermin melesat keluar, terbang ribuan kaki jauhnya di langit. Bahkan kekuatan mereka pun sama persis, kata Cukwaseng sambil menahan darah yang mendidih di dadanya. Selain spiritualitasnya, metode-metode lain dari bayangan cermin ini sama persis denganku. Bahkan tingkat kendali atas kekuatannya pun sama persis. Memikirkan hal ini, dia menarik nafas dalam-dalam. Baiklah, aku akan melihat kekuatan bayangan cerminku. Setelah dia selesai berbicara, dia tiba-tiba membentuk segel. Dan energi darah yang mengalir memenuhi udara di sekitarnya. Seperti lautan darah yang bergelombang, membawa serta aura dingin yang tak berujung. Teknik naga berdarah, transformasi ketiga. Teriakan itu bergema, dan saat lautan darah bergolak, sosok naga darah bangkit darinya dan melayang di belakangnya. Cukwaseng melangkah maju, kemudian menampar dengan telapak tangannya. Cahaya berwarna merah darah berkumpul, lalu berubah menjadi cakar naga raksasa yang menampar ke arah depan. Cukwaseng mengangkat kepala dan matanya menjadi lebih fokus. Karena di balik pemandangan itu muncul pulau hantu naga darah. Dan di depannya ada cakar naga darah. Setelah penginderaan dengan cermat, ditemukan bahwa kekuatan kedua cakar naga itu sama persis. Pergi, ekspresi Cukwaseng tetap tenang. Telapak tangannya dan ilusi cerminnya jatuh bersamaan. Dan dua cakar naga merah darah melesat keluar, kemudian bertabrakan di udara. Saat cakar-cakar naga itu bertemu, dentangan logam bergema saat keduanya bertabrakan, langsung mengguncang seluruh ruang kuno. Gelombang energi dahsyat terus melonjak, menyapu hamparan daratan yang luas. Saat berikutnya, tubuh Cukwaseng bergetar hebat. Kakinya melangkah mundur berulang kali, dan darah di dadanya melonjak, tetapi dia menelannya dengan paksa. Kemudian dia melirik ke arah bayangan cermin dan melihat situasi yang sama seperti dirinya. Ini benar-benar sulit. Kalau begini terus, sekuat tenaga pun aku tak akan mampu mengalahkan bayangan cermin ini. Tak jauh dari situ, lelaki tua itu menyaksikan semua itu dengan tenang. Dan dia menggelengkan kepalanya sedikit. Bayangan cermin ini tidak akan menunjukkan kekurangan apapun. Jika kau hanya mengandalkan kekuatan kasar, satu-satunya cara untuk benar-benar mengalahkannya adalah dengan mati bersamanya. Tetapi itu berarti kehancuranmu sendiri, jadi pendekatan ini jelas tidak akan berhasil.
Aku ingin tahu apakah si kecil ini bisa lulus ujian ini. Mengandalkan kekuatannya sendiri untuk mencapai 9 surga akan lebih sulit. Tetapi begitu berhasil, manfaat yang diperoleh akan jauh lebih besar. Jauh di angkasa, Chow Kuang Seng menatap bayangan cermin di hadapannya dengan tatapan serius. Setelah sekian lama, dia menghela nafas ringan, perlahan mengepalkan tangannya dan ekspresi tajam melintas di wajahnya. Dia menghentakkan kaki ke bawah, ruang di belakangnya langsung berfluktuasi, dan cahaya sepanjang 1000 kaki meledak, langsung berubah menjadi dunia kecil yang misterius. Dalam sekejap, kekuatan di tubuhnya meningkat drastis, dan rasa kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya mengalir ke seluruh tubuhnya. Perasaan ini membuatnya merasa percaya diri. 10 segel iblis surgawi. Chow Kuang Seng beriak pelan, kemudian membentuk segel dengan tangannya. Dan cahaya kemasan yang menyilaukan menyebar, lalu berkumpul bersama. Cahaya kemasan berkumpul, dan gumpalan cahaya gelap menyebar keluar, secara bertahap menggantikan cahaya kemasan. Segel iblis, dia melambaikan lengan bajunya, dan energi iblis pun sirna, dan segel iblis gelap terpancar darinya, menyambar bayangan cermin di seberangnya. Segel iblis itu menyapu ruang angkasa, menimbulkan suara pelan, seakan-akan memiliki kekuatan dahsyat yang dapat menghancurkan ruang angkasa. Di sisi berlawanan, bayangan cermin itu juga melambaikan lengan bajunya, dan segel iblis yang identik terbang keluar dan langsung menuju ke arah Chow Kuang Seng. Detik berikutnya, kedua segel iblis itu bertabrakan, dan energi iblis gelap berbenturan dengan dahsyat, menyebabkan ruang di sekitarnya terus-menerus runtuh. Tetesan cairan iblis gelap menyembur keluar darinya. Hasil akhir tabrakan ini jelas berakhir seri, tanpa siapapun yang mendapat keuntungan. Chow Kuang Seng merasa agak tidak berdaya. Ia tak mungkin binasa bersama bayangan cermin ini. Jika begitu, kemenangan tak akan ada berarti apa-apa. Bagaimana cara menyelesaikan masalah ini? Dia menatap bayangan cermin, matanya berkedip cepat. Pada saat ini, bayangan cermin yang tadinya dalam posisi bertahan tiba-tiba bergerak. Kekuatan dahsyat meletus dari tubuhnya, dan seketika menjadi aliran cahaya yang melesat keluar, langsung menuju ke arah Chow Kuang Seng. Chow Kuang Seng menggelengkan kepala, dan harus berhenti berpikir kemudian melompat maju untuk menemuinya. Di langit, dua sosok terus bertarung. Kedua gerakan mereka sangat ganas, tetapi juga dengan beberapa perbedaan. Chow Kuang Seng melancarkan pukulan menghantam tinju bayangan cermin itu. Kedua tinju itu bertemu, tatapan mereka saling bertautan, dan tanpa ragu mereka pun menyerbu lagi. Saat suara tabrakan keras terus menyebar, ruang di sekitarnya terus terkoyak, dan retakan gelap menyebar di mana-mana, lalu dengan cepat diperbaiki. Untuk sesaat, dunia dipenuhi dengan kekuatan yang dahsyat, dan setiap tempat tampaknya dipenuhi dengan energi kematian. Namun, meskipun pertarungan itu sengit, pemenangnya masih sulit untuk ditentukan. Chow Kuang Seng dan bayangan cerminnya tidak memiliki kekurangan dalam pertahanan dan serangan masing-masing. Dalam serangan bertubi-tubi, mereka terus menguras tenaga mereka sendiri. Jelas ini tidak akan menghasilkan hasil apapun. Terima kasih.